Oke, jadi mungkin bisa langsung aku mulai ya untuk tutor OptimProd malam ini. Materi kita baru sampai gas lift kan? Sebenarnya masih review lah, review dari materi-materi sebelumnya. Sama ini teori-teorinya aja gitu kan. Jadi mungkin mohon maaf kalau misalkan ada beberapa yang istilahnya nggak bisa aku jelasin karena memang nggak begitu paham ya tentang yang di gas liftnya. Oke, jadi untuk yang pertama kemarin mungkin yang jadi highlight dari bapaknya itu tentang ini nodal analisis. Nodal analisis. Habis nodal analisis kita masuk ke gas lift. Nah, ini sekarang kita akan menjelaskan tentang nodal analisis. Apa itu nodal analisis gitu kan? Terus kemudian yang kedua, bagaimana sih kita membuat atau menganalisa sebuah nodal gitu atau menganalisa yang namanya nodal analisis tadi. Terus penentuan titik nodalnya itu seperti apa, kemudian ada yang namanya IPR, kemudian ada yang namanya VLP, TPR seperti itu. Oke, next. Nah, ini nodal analisis. Nodal analisis itu merupakan analisa flow rate sumur. Apakah sumur kita terjadi bottleneck? Bottleneck ini fluidanya nggak ngalir gitu. Karena yang kita tahu kan bahwa nodal analisis ini kan terdiri dari IPR atau inflow sama TPR VLP yang kita ketahui sebagai outflow. Jadi kita menganalisa dari flow rate sumur yang kita miliki apakah alirannya ini tuh optimum atau tidak seperti itu. Nah, kita melakukan nodal analisis ini kita harus mengkonstruksi atau membuat dua kurva. Kurva yang pertama itu kurva IPR, kurva yang kedua itu kurva VLP. Yang mana ini nanti akan ada cross section dan cross sectionnya ini merupakan istilahnya fluida yang mengalir dari sumur kita menuju ke wellhead, wellhead menuju ke separator atau menuju ke manifold atau menuju ke tangki station kita. Next. Nah, ini nodal analisis. Sebenarnya ada beberapa nodal analisis ya. Kita bisa menentukan titik nodal. Nodal itu kan titik ya. Jadi kita ingin mengevaluasi atau menganalisa titiknya itu di mana. Pada umumnya kita itu menganalisa di dua titik aja. Yang pertama nodal analisis tapi di bottom hole node. Yang kedua ada di atas sini, yaitu ada di tubing head-nya, wellhead-nya seperti itu. Tapi untuk gambar ini merupakan nodal analisis tapi di bottom hole ya, bottom hole node. Jadi inflow-nya itu merupakan dari reservoir kita menuju ke bottom hole dan outflow-nya itu dari separator menuju ke wellhead, dari wellhead menuju ke bottom hole kita seperti itu. Dari sini tentang penentuan nodal itu apakah yang mau bertanya atau menambahkan? Maaf Mas Said, Ya. ini boleh di slideshow aja nggak? Saya kayak agak kecil nih. Oke, siap. Nodal di Oke. Sebenarnya kalau misalkan bentar ya, ada masukan dari Mas Adi tadi. Kalau misalkan kita melakukan nodal analisis tapi node-nya kita taruh di wellhead, kita taruh di separator. Sebenarnya pakai gambar yang sama bisa. Tapi mungkin titik node-nya yang kita ubah. Kalau misalkan tadi Mas Adi bilang bahwa kita taruh node-nya berada di wellhead kita. Jadi nanti inflow kita taruh di sini bentar, ini nggak kelihatan warnanya. Jadi warna di sini ini merupakan titik node kita dengan asumsi node-nya berada di wellhead. Jadi inflow kita itu dari reservoir menuju bottom hole, dari bottom hole
menuju ke wellhead kita. Ini asumsinya WH wellhead node. Dan apa namanya, flow rate dari outflow-nya itu dari separator menuju ke wellhead kita. Kita ganti warna dari sini menuju ke sini. Ini merupakan wellhead yang digunakan sebagai titik acuan dari inflow-nya. Untuk sini, apakah ada yang mau bertanya? Tes. Mantul nggak? Aman? Oke, aman. Oh, jadi aku pengen nambahin ya. Jadi misal modal di BWH atau wellhead. Jadi inflow-nya itu dari mana? Ya udah dijelasin saya tadi. Jadi kenapa kok bisa aliran terjadi? Pastinya ada delta P. Jadi aliran di bottom hole ini PWF itu berkurang dengan delta P di tubing. Nantinya itu menjadi istilahnya itu PWH. Jadi kalau berdasarkan rumusnya inflow kalau misal di wellhead PWF dikurangi delta P di tubing. Nah, di delta P di tubing nantinya kita menggunakan beberapa persamaan kayak apa Hagedorn dan juga kemarin juga itu kan Pak Jati memberikan istilahnya kayak kurva-kurva seperti itu ya. Tapi di situ aku lihat itu apa ya kurva flow line bukan tubing. Jadi flow line sama tubing itu berbeda teman-teman. Kalau tubing itu ada nanti di spesifikasinya nanti aku jelasin. Jadi kita ngacu ke misal nodalnya di PWH. Jadi inflow-nya itu PWF atau pressure di bottom hole itu dikurangi dengan delta P di tubing. Nah, diketik ya, tidak apa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ya nodal di PWF dikurangi delta P tubing. Nah, jadi tentunya dengan kita tahu rumusnya seperti ini bukan rumus sih, istilahnya logikanya seperti ini. Pastinya nodal yang ada di PWF itu lebih kecil daripada pressure yang ada di bottom hole itu akan istilahnya lebih besar daripada yang di wellhead seperti itu. Kalau kita ngacu selanjutnya di outflow, outflow-nya tentunya kalau nodalnya di wellhead itu P separator itu ditambah dengan delta P flow line ditambah dengan P wellhead seperti itu. Jadi yang inflow-nya itu dikurangi, jadi outflow-nya itu ditambah seperti itu teman-teman. Jadi logikanya sama. Misal nih nodalnya itu di bottom hole. Jadi apa istilahnya inflow-nya itu hanya dari reservoir atau PWF. Nah, seperti itu. Nah, inflow-nya seperti itu. Kalau outflow-nya itu delta P di tubing plus atau ditambah P di wellhead, ditambah lagi delta P flow line atau delta P pipa, kemudian ditambah lagi P separator. Nah, seperti itu. Apakah ada pertanyaan atau gimana? Apakah udah paham teman-teman yang ada di sini? Silahkan kalau mungkin ada pertanyaan atau mungkin udah paham semua untuk nodal. Aman? Mungkin kita anggap aman lah ya. Mungkin kita bisa next karena nggak ada yang bertanya. Karena ini emang masih basic dan yang perlu di-hike lagi itu logika-logikanya, penentuan nodal-nodalnya gitu.
Udah di sini. Oke, sekarang kita masuk ke yang namanya IPR, Inflow Performance Relationship Construction. Jadi, istilahnya kita ingin membuat sebuah kurva yang namanya IPR. Kurva IPR ini itu ada banyak juga korelasinya. Ada yang dari Vetkovic, ada yang Vogel, ada yang dari Sukarno, tergantung fasanya juga. Ada yang 1 fasa, 2 fasa, 3 fasa. Nah, tapi pada umumnya kita itu menggunakan korelasi dari Vogel. Korelasi dari Vogel ini bisa dilihat di layar. Ini merupakan korelasi atau equation umumnya dari Vogel, di mana QO dibagi dengan Qmax itu sama dengan 1 minus 0,2 dikalikan PWF dibagi PR minus 0,8 dikalikan PWF per PR pangkat 2. Nah, tetapi untuk bisa kita konstruk yang namanya IPR ini, biasanya itu ada yang namanya hasil tes. Hasil tes dari bisa QO test atau laju alirnya oil, bisa juga QL, laju alirnya liquid, yang itu campuran antara oil, gas, sama water, itu berapa, dan juga pada tekanan keberapa. Dan juga kita memiliki yang namanya PR, atau pressure reservoir kita berapa, dan juga pressure dari bubble point kita berapa, gitu. Nah, ketika kita sudah memiliki yang namanya QO test, dan juga pada PWF keberapa, kita akan menghitung yang namanya Qmax dulu. Makanya setelah QO per Qmax ini, kita akan mencari Qmax-nya dulu. Ketika kita udah mendapatkan Qmax, nanti kita akan menghitung yang namanya production index, yang atau kita biasanya itu J atau PI seperti itu. Nah, untuk contoh soal ini, kita akan konstruk menggunakan Excel. Mungkin aku bikin baru lagi kali ya. Kita bikin baru. Ketahui PR, PB, IO, tes. Nanti kita ingin menghitung yang namanya QOmax. QOmax ini biasanya AOFP, absolute open, atau ketika pressure-nya itu sama dengan 0. Di mana PR-nya ini 3000, PB-nya itu 2000, QO-test-nya itu 1500. Iya, benar. PWF-nya itu PWI-nya itu 300. QO-test-nya itu biasanya pakai QO-test BBL. Jadi kita ingin menghitung QOmax-nya dengan satuan PSI, J-nya enggak. Kita hitung dengan rumus yang ada di sini tadi. Dengan QO test kita bagi dengan 1 minus 0,2 dikalikan PWF dari tesnya dibagi dengan PR minus 0,8 dikalikan PWF 0,8 dikalikan PWF dibagi dengan PR. Kuadratin. QOmax-nya udah dapat. Ketika QOmax-nya udah dapat, kita akan menghitung yang namanya productivity index J.
Ketika kita sudah mendapatkan dua ini, kita akan membuat yang namanya kurva IPR. Kurva IPR biasanya di sini, karena kita ini asumsinya kita menentukan nodalnya berada di bottom hole ya. PWF. Ini kita kasih range karena kita sampai 3.000 PS-nya. Di sini ada yang perlu di-highlight ya, karena rumus dari Vogel ini itu ada dua. Sebenarnya ada tiga sih, tapi pada umumnya kita pakainya dua, yaitu ketika kondisi reservoir kita undersaturated, yang kedua yaitu ketika kondisinya yaitu saturated. Undersaturated itu ketika PWF kita sama PR kita itu berada di atas dari PB-nya atau semakin dalam. Jadi mungkin PWF sama PR-nya itu lebih, PWF sama PR-nya lebih dari bubble point-nya, tetapi ketika kondisinya saturated, itu PWF kita itu kurang dari PB, tetapi PR kita itu lebih dari PB. Nah, untuk rumus yang ini sendiri, itu merupakan kondisi ketika dia undersaturated. Kondisi ketika dia saturated di mana? Yaitu ketika berada di atas PB PWF-nya. PWF ketika berada di atas PB, maka PWF-nya berada di sini. Angka 2.500 sama 3.000. Jadi kita akan highlight di sini. Ini menggunakan rumus yang berbeda. Rumusnya menggunakan yang simpel. Jadi dari awal sini, jadi PWF-nya 0 sampai 2.000 itu menggunakan equation yang ini. Untuk 2.500 sama 3.000 itu menggunakan equation yang QO sama dengan J dikalikan PR min PWF. QO sama dengan Qmax. Jadi Qmax kita kasih, kita kunci. Kalikan 1 minus 0,2 dikali PWM dibagi sama PR 0,8 dikalikan PWF dibagi sama PR, kita udah kunci, kita kuadratin. Rumusnya kita tinggal tarik sampai 2.000. Kemudian di 2.500 kita menggunakan equation yang berbeda, yaitu yang dari QO sama dengan J kalikan delta P-nya itu PR min PWF. Y-nya udah kita cari. Kan berbeda Pak, berbeda rumus. Iya. Oh iya, Anda jangan salah. Setelah ini kita akan bikin kurva. Ini merupakan kurva IPR kita, emang jelek ya, karena tadi soalnya itu agak ngasal. Dimana ini merupakan IO. Enggak bagus, Pak. Ngasal gitu.
Sudah selesai, ini merupakan kurva IPR kita, tapi nanti ini kita akan tambahkan dengan kurva VLP sehingga kita telah menganalisa yang namanya nodal analisis. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya atau Mas Adi mau menambahkan? Oke, aku izin nambahkan ya. Jadi mulai dari IPR dulu, teman-teman perlu diketahui IPR itu ada apa aja. Yang sudah disebutkan tadi kan ada Vogel, ada Berkovits, ada juga Soekarno, terus ada juga yang Huygens. Jadi bedanya itu teman-teman harus tahu. Berkovits sama Vogel ini digunakan apabila itu satu fasa sampai 2 fasa. Kalau 3 fasa nggak bisa. Itu pakai Huygens atau Soekarno. Nah, kayak gitu. Nah, terus untuk asumsi Vogel sama Berkovits kan ada kan 2 fasa kan. Tapi digunakan pada waktu yang berbeda. Jadi kalau Vogel asumsinya itu no skin, jadi nggak ada skin di dalam bottom hole-nya. Nah, kalau Berkovits itu digunakan apabila ada data tes data tes itu sekurang-kurangnya 2 data tes. Jadi mungkin biar kebayang ya, aku izin share screen dulu. Oke, jadikan co-host dong. Co-host Maze. Oke, lanjut. Oh iya guys, ya untuk Vogel apakah udah paham? Apakah udah terrefresh kembali? Jadi misal ini kita exercise 5 ya. Aku punya beberapa file yang dulu yang aku kerjakan dulu mungkin di tugas. Misal tugas ini di bukan sini. Exercise Vogel ini mungkin. Please move this bla 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 ya. Oke. Ya. Karena banyak persamaan jadi agak bingung. Oke, di sini gas file, ada gas file ini banyak nih. Tapi kita fokus ke Vogel. Nah, jadi Vogel. Nah, di sini kan pasti diketahui PR-nya, Q-nya, PWF sama PB. Nah, ini kan nggak ada tes lebih dari 2 sumur lah. Nah, kalau 2 sumur itu biasanya pakai Berkovits. Nah, di sini kita bisa membuat P-nya dulu, jadi 0 sampai PR-nya. PR itu P reservoir, jadi bisa sorry. Ya. Print aja deh. Nah, oke, udah. Oke. Jadi di sini misal kita punya, Oke. Jadi ini kita Vogel dulu, contoh Vogel. Pastinya di PR ini reservoirnya 1542 PSI. Ya, misal. Gimana? Halo? Oke. Lanjut. Jadi Q-nya 255 barel per day, PWF sekian, PP sekian. Jadi di sini kita bisa membuat P-nya terlebih dahulu dari 0 sampai PR 1542. Jadi kita buat dulu thread. Nah, di sini kan, waduh, ini kok satu fase ya? Nggak seru. Oh, PWF sekian, PP 50, oke. Jadi di sini cenderung satu fase ya guys. Ini kalau kalian lihat di sini baru kurvanya melengkung dikit, ini menandakan dia berubah dari satu fase ke 2 fase. Nah, kita buat P-nya dulu 1 sampai 1542. Nah, kita di P lebih besar daripada PB itu nanti kita pakai yang Vogel yang Q1. Jadi satu fase, logikanya seperti itu. Karena PR-nya
PR-nya tadi 1542 itu lebih besar dari PP, jadi kita pakai yang case 3. Nah, bersama yang case 3 yang ini. Jadi di sini dari pressure 1500 sekian itu rumusnya sama J kali PR rata-rata kurang PWF. PWF-nya ya sorry ini ya betul PWF. Nah, ini nanti langsung di drag. Nah, kapan kita mengubah rumusnya? Jadi saat PB kita mengubah rumusnya. Di sini rumusnya beda. Nah, kita pakai yang case 3 tadi. Nah, jadi dari case 3 kita drop ke pressure sama dengan 0. Jadi nanti bisa jadi kurva seperti ini. Apakah teman-teman ada pertanyaan sampai sini? Apakah aman? Aman. Ini banyak exercise sih. Ini peninggalan dulu. Backplot 1. Oke, aman? Oke, lanjut. Kalau ada pertanyaan langsung open mic aja ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke IPR yang pakai Vetkovic. Nah, di sini ya Vetkovic method. Nah, Vetkovic method ini biasanya digunakan apabila ada data tes 2 sumur atau tes 2 kali gitu. Nah, di sini sama case 1 digunakan apabila satu fasa, case 2-nya bisa 2 fase dan case 3-nya ini kok 2. Ini 3 ya, teman-teman. Satu itu ya 3-nya di sini guys. Jadi logikanya sama, case 1 itu 1 fasa, case 2 sama case 3-nya 2 fasa. Nah, di sini bedanya itu pakai C, teman-teman. Nah, C itu apa? Jadi nanti ada beberapa tes ya. Pasti datanya ada tes Q sama PWF kalau nggak salah. Ya betul, Q sama PWF exercise 6 ini. Jadi di sini P2 case 2-nya itu kita pakai rumus yang kalau nggak salah ini. Bentar ya. Oke, case 3 pakai rumus ini. Case 2 pakai rumus ini. Nah, ada N-nya, ada C-nya. Ini teman-teman. Nah, PR kita adalah mencari N sama C. Nah, di sini. Jadi, dari sini, persamaan Vetkovic ini, itu di-login. Jadi, di sini log, ini di-login juga. Nah, jadinya log Q O sama dengan log C plus plus N log PR pangkat 2 min PWF pangkat 2. Jadi kita langsung praktek aja ya. PWF exercise 6. Jadi di tes ini bentar aku make sure dulu. Screen capture. Screen tool. Oke. Oke, di sini. Nah, exercise 6. Jadi di exercise 6 ini reservoir pressure-nya itu 3000 ya. Nah, terus kemudian ada tes. Nah, ini yang aku maksud tadi, ada 2 data tes. Nah, di tes pertama itu menunjukkan PWF yang pertama itu 2000 dengan laju alirnya itu 50 stok tank barrel per D. Nah, yang tes kedua itu 1000 PWF-nya dan QO-nya itu 800 stok barrel per D. Nah, jadi PR kita adalah mencari N sama C. Nah, data ini nanti kita istilahnya buat garis
seperti ini. Nah, itu jadi kalau QO nanti itu QO tes data yang satu di log ya. Jadi rumusnya ini sama dengan log QO-nya berapa, nanti jadilah kayak gini. Jadi pakai log. Nah, kemudian ini kan sesuai rumus yang tadi kan, yang sesuai rumus yang ini kan kita log-log semua kan, sehingga kita dapat N sama C. Mana deh? Nah, di sini untuk dapat istilahnya log Q, jadi kayak rumus apa ya? Aduh, lupa kemana. X pangkat 2 apa gitu, lupa aku. Pokoknya kita pakai ini deh, log. Jadi di login, kemudian hasil dari ini log PR yang tes ini, nanti kita buat data atau buat grafik. Nah, di sini X-nya itu adalah log PR pangkat 2 min PWF pangkat 2 untuk log ini. Jadi untuk Y-nya log Q. Nanti dari data itu bisa diketahui N-nya. Nah, di sini kan didapat persamaan Y sama dengan X min 4 dan C-nya 10 min 4. Kan lupa tuh. Oh ya, log itu N itu bisa istilahnya N ya. N berarti 10 pangkat min 4. Oke. Jadi kan di sini X pangkat 1 min 4. Jadi kan karena kita mencari C, nah C itu kan log C. Jadi untuk mengubah log C menjadi C itu jadi 10 pangkat lognya log berapa. Nah, itu jadinya sisanya adalah nilai C. Nah, seperti itu. Untuk mengubah nilai log C jadi C. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin kalau yang N itu kita tinggal, ini kan kalau log ngubah N yang di sini itu kan kalau ini ada log kan mesti jadi pangkat nantinya. Nah, di sini jadi N-nya karena pangkatnya X-nya ini 1, jadi N-nya sama dengan 1. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Nah, nanti didapat N sama C-nya. Tinggal masukin untuk istilahnya dua fasanya yang di sini. C-nya berapa, N-nya berapa. PR-nya itu pakai yang PR awal, itu yang 3000 tadi. Yang PWF ini bisa dibuat dari 0 sampai 3000 tadi. Nah, tinggal masukin C-nya berapa, ini nanti istilahnya dimasukin aja, nanti dapatlah nilai IPR. Nah, seperti itu. Aku mungkin agak lupa-lupa ya guys, jadi mohon maaf. Ini pelajaran apa ya? Ada sangkut pautnya sama pelajaran kalkulus. Mungkin ada yang tanya atau mungkin bisa menambahkan seperti itu. Apa ya? Oke, salah. Oke, gimana teman-teman yang fed office aman? Aman kah? Kalau bingung langsung apa yang namanya mic aja, di-on-kan mic-nya. Aman. Oke, kita next ke 3 fasa. Di sini kan kita dulu ada belajar 3 fasa sama istilahnya horizontal well, tapi yang horizontal well agak ribet
Dan istilahnya nanti kalau pengen fileku yang ini boleh aku share nanti, ada yang casual dan sebagainya ada. Tinggal istilahnya baca kemudian lihat Excelku sih. Nah, kayak gitu. Nah, kita Wiggins. Nah, jadi ada 3 fase. Kita belajar 3 fase, ada Wiggins sama Soekarno. Kayaknya ada Soekarno di sini. Nah, Wiggins. Nah, ini jadi pakai rumus ini. Nah, Wiggins. Oh ya, Soekarno lah ini, Soekarno. Jadi kalau korelasi Soekarno itu dipakai apabila faktor skinnya itu dari negatif 4 ya sampai 10, lebih dari 10. Nah, ini ada yang terpenting kita tahu kapan menggunakan Wiggins, kapan menggunakan Soekarno. Tapi kalau aku pribadi apa ya istilahnya pernah nyoba di Soekarno ini emang agak melibet. Ini kan ada apa ya AO sekian ini agak panjang sih. Nah, tapi kalau mengacu kayak tugas besarku dulu ada kan kita buat tugas besar itu kita pakai Wiggins. Jadi tinggal mengaplikasikan yang ada di sini. Jadi kalau misal kita pengen istilahnya tahu QO max-nya, jadi ini pindah aja yang di sini. Jadi QO max sama dengan Q per persamaan ini. Jadi ini aku ada tugas besarku dulu, memang agak belibet ya. Nanti aku jelasin ya, kita belajar istilahnya belajar IPR dulu. Nanti ini emang kompleks. Nah, ini IPR Wiggins lah. Dulu aku ada beberapa data. Nah, di sini ada data time itu saat awal produksi sampai hari ke 3.700. Nah, ini biasanya kita dikasihkan data order card-nya, GOR, BHP dan sebagainya. Nanti penerapan Wiggins itu di sini, teman-teman. Nah, penerapan Wiggins PWF-nya bentar. PWF kok nah ini pasti pakai Wiggins ini pakai Wiggins untuk dapat PWF-nya ini pakai rumus Wiggins tadi dikalikan dikali oke kanan. Jadi PWF ini sebentar ya aku cek dulu takutnya salah. Jadi di sini ada PWF PR oke. PWF lah. Jadi pakai rumus tadi PWF-nya berapa? Terus PR itu reservoirnya. Ini kok PWF saat awal ya, betul. PR kan waktu awal. Oke ya betul. Oke betul. Sorry. Jadi kita pakai Wiggins. Kita misal kita di PWF sama dengan 1000 ya. Jadi kan sesuai Wiggins tadi kan di bawah itu adalah PR atau P saat awal. Tentunya ya ada T1. Jadi ini kita bisa istilahnya bisa sebut PR atau pressure saat awal. Nah, kalau yang atasnya itu kali PWF. Jadi yang PWF ini berapa? Nanti pada dikalikan Qmax. Nanti didapat Qmax-nya berapa? Di sini Qmax ya Q pada PWF 0. Nah, seperti itu. Oke, berarti oh iya betul. Itu teman-teman kurang lebih pakai Wiggins seperti itu. Mungkin ini nanti aku share lah ke kalian tugas besarku kalau teman-teman mau. Soalnya kan kita dulu juga mengerjakan istilahnya tugas besar lah ya. Dua orang satu tugas besar. Mungkin itu dulu mungkin ada yang ditanyakan. Bingung yang mana, Bud?
Makasih yang udah nanya, tidak masuk akal ke Pak Jati, jadinya offline. Aduh iya. Ayolah jangan offline lah. Bud, Bud, bingung yang mana Bud? Bud, gak apa-apa dulu. Kalau Anda tidak apa-apa nanti besoknya apa-apa loh. Bud, aman Bud? Aman ya, Bud. Ya nanti ke kosku lah ya. Kalau bingung nanti tutor malam-malam. Itu bukan ilput lah. Gimana? Oke, lanjut aja ya. Untuk IPR mungkin itu tambahan dari aku biar nanti teman-teman jelas. Mungkin kalau diperlukan nanti tak share istilahnya Excelku ya. Terima kasih. Lanjut ke saya. Oke, karena tadi IPR udah dijelasin, tapi mohon maaf ya teman-teman, tadi di sini ada miss ya. Tadi rumusnya itu ternyata dikalikan untuk yang kondisi yang ketiga itu J dikalikan delta P PR min PWF, kemudian kita tambahkan dengan PI-nya, productivity index-nya, kita kalikan dengan PB dibagi dengan 1,8. Jadi di sini tadi rumusnya salah ya. Bentar. Perlu diperbaiki dulu. Tambah dengan J. Dengan J dikalikan dengan PB. Dibagi dengan 1,8. Kalikan dengan ini. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Karena ini merupakan IPR, sedangkan kita next untuk menentukan modal itu kita perlu melakukan analisa dari VLP-nya atau TPR. Tapi kembali lagi, yang di-share sama bapaknya kemarin, itu pada latihan nodal ini di sini untuk flow line size. Jadi ini untuk flow line, bukan untuk tubing. Untuk yang tubing biasanya dulu waktu Takeover 1 sempat di-share sama Mbak Weni. Ini Delvex. Ini di sini tulisannya tubing size seperti itu. Tubing size 2,441, liquid rate-nya 300. Bukan, nggak bisa. No, share-nya yang screen aja. New screen, ya new share. Itu masih PPT-nya yang screen. Screen aja lah. Sip. Oke, sip. Jadi pada latihan nodal yang kemarin yang dikasih sama bapaknya, ini kita kan disuruh untuk menentukan nodal analisis apakah kita menggunakan tubing 3 inci atau 4 inci.
Ini lampirannya salah sih, salah semua. Yang pertama ini flow line size terus 2 inci. Kita harusnya menggunakan yang tubing size, yaitu ada di bukunya Dilbex di sini, pressure traverse curve, tapi di sini tubing size, kita cari yang 3 inci. Tapi kelemahan dari pressure traverse curve ini, itu ketika yang kita miliki, ketika key-nya yang kita miliki itu tidak ada gitu. Karena di sana kan Q-nya itu dari 100, 200, 300, 400. Jadi dari 100 selisih 100 gitu. 100, 200, 300, 400 dengan range-nya itu 100. Sedangkan di sini kan nilai dari key kita ini kan variatif ya. 1585. Apakah kita ingin bulatkan menjadi 1500 ataukah kita bulatkan menjadi 1600? Nah, seperti itu. Jadi mungkin kalau misalkan kita dulu di TechProd 1 itu sempat Mbak Weni ngirimin file yang namanya Hagedorn Brown correlation. Nah, jadi kalau pakai ini itu kita bisa input kedalaman dari sumur kita berapa, kemudian inner diameter yang diminta itu berapa, kemudian oil gravity-nya berapa, viscosity berapa, ada banyak GLR segala macam. Di sini yang perlu kita highlight sebenarnya kalau misalkan ada beberapa variabel yang nggak dikasih, itu bisa kita asumsikan sendiri. Kita asumsikan berapa. Misalkan ketika nggak disebutkan water cut-nya sekian, sehingga kita bisa mengasumsikan water cut sama dengan 0, sehingga GLR itu bisa jadi hanya key-nya itu hanya dari oil sama si gasnya kayak gitu. Dan ketika kita menggunakan Hagedorn-Brown correlation dengan nodal berada di bottom hole, maka nanti ini kan datanya kan muncul kan ada banyak nih. Misalkan kita menggunakan yang satuan SI. Nah, kita mengambil data paling bawah, data pada kedalaman terakhir. Kenapa? Karena kita melakukan nodal analisis di bottom hole seperti itu. Ketika kita melakukan nodal analisis, tetapi kok di wellhead, maka kita depth-nya itu depth sama dengan 0 seperti itu. Yang kita ambil. Bentar. Ini well kita, ini reservoir. Karena kita tadi nodalnya berada di sini, sehingga ini merupakan kedalaman dari sumur kita, maka nilai yang kita ambil merupakan nilai terakhir. Nilai terakhirnya di sini 4.000, sehingga karena ini satuannya SI, maka kita fit pakai PSIA, sehingga 4.000 itu berada di 476. Enggak. Kita split screen biar lebih cepat pengerjaannya. Di sini aku kasih yang namanya WHP, terus kemudian ini PSIA. Dengan asumsinya ini kayak gambar. Dan kedalaman misalkan kita pakai kedalamannya 3.000. Terus kemudian inner diameter tubingnya itu diminta 2,441 inci. Oil gravity-nya kita asumsikan, karena kita asumsikan, maka ini kita highlight. GLR, karena dia gas liquid rasionya nilainya 320. Gas specific gravity nggak usah diubah 0,8. Nah, ini biasanya ada flowing tubing head pressure atau THP. Nah, dari soal yang kemarin latihan nodal dari Pak Jati itu, daripada kita pakai pressure traverse curve, kita pakai ini dengan THP-nya itu disebutkan Oke, 300 PSI. Nah, di sini liquid production rate. Nah, ini liquid production rate ini yang perlu kita isi, sehingga ini aku highlight dengan warna yang lain.
Ini kita isi dengan key yang kita miliki. Key-nya di sini merupakan 1585. Ketik aja 1585 karena biasanya tidak dapat dikopas ya, jadi kita ngetik langsung. Gimana, Mam? Iya, Mam? Oh iya, iya. Ini emang soal yang Pak Jati ini berhubungan sama yang anu awal tadi ya? Iya, berhubungan. Oh, emang ada QO testnya juga ya, segala macam ya? Iya. Oh iya, oke oke. Boleh lihat soalnya nggak tadi? Ini. Oke deh. Makasih. Tapi di sini belum ada ini ya, belum ada apa namanya kita sama PWF-nya pada saat berapa gitu ya di sini. Nggak jelasin. Yang dapat QO max-nya dari? Kio apa? Kio Max. Iya, yang di Excel tadi tuh. Yang mana? Yang ini, Kio Max ini. Iya. Kio Max dari persamaan yang ini, persamaan Vogel dengan persamaan umumnya Vogel. Kio per Kio Max. Jadi kalau misalnya kita mau nyari Kio Max, maka tinggal pindah ruas. Kio Max sama dengan Kio dibagi dengan ini persamaan yang ini. 1 minus 0,2 kalikan PWF per PR. Oh ya, Itu berarti info nanti nyari Kio untuk Max. cari QO yang di PWF-nya tuh tinggal ganti anunya aja lagi ya. Iya, benar. Oke, oke. Thanks. Terus kalau nggak salah ini dulu Novel Safety udah pernah bikin ya, karena kalau seperti ini itu kalau kita ngetik satu-satu terus kita solution satu itu lumayan makan waktu ya, karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita perlu nulis 7 kali perubahan di liquid production rate-nya. Solution kita langsung ketik 300 yaitu 823. Dan kita ubah lagi. Solution. Gimana, Mam? Oh iya, untuk data asumsi, data asumsi. Itu data-data yang nggak diketahui, yang nggak dikasih tahu sama Pak Jati itu asumsi ya, yang dikorelasi Iya, itu ya. iya asumsi. Berarti bakal pengaruh juga dong sama hasilnya ya, kalau misalkan Iya, asumsinya beda-beda. asumsinya beda pasti hasilnya berbeda. Oh iya, oke deh. Karena kita udah dapat nilai WHP-nya, kemudian kita plot. X value-nya tetap QO. Pressure. Ini udah jadi, ini merupakan nodal analisis kita.
Udah analisis kita biar chartnya agak rapi. Jadi kita X 1200. Ya gini. Mungkin node analisis kita laju alir dari sumur yang soal yang ini tadi itu Q-nya sekitar 1250 kurang sedikit ya karena ini nggak tepat di cross sectionnya. Mungkin ini tinggal diganti aja sih. Seperti itu. Itu mungkin untuk nodal analisis cara pengerjaannya. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, karena tadi ini aku mengasumsikan aja sih 2,44 itu. 2,44 itu aku asumsikan aja. Mungkin ada lagi yang mau nanya? Oh iya, Yit. Numpang tanya, Yit. Lo, Halo ya. terus itu untuk ininya yang grafik tuh buat apa? Dia buat bisa ngitung PWH juga nggak sih? Apa gimana? Grafik yang pressure traverse yang ini. Iya, Yang ini. iya Iya, Delbex. benar. Bisa. Cuman Tapi ini susah. biasanya Ya. perbedaannya di sini tuh mungkin dari liquid rate-nya ya. Liquid rate-nya itu yang tadi aku jelasin, dia itu dari 100, 200, ini kan 200 nih. Nah, 200. Ini 100, 200, 300. Jadi kita agak kesulitan ya untuk mencari ketika QO-nya itu atau Q-nya itu laju alirnya itu enggak istilahnya apa sih istilahnya enggak bulat gitu loh. Ini kan 1585. Nah, sedangkan di sana tadi kan nggak nyampe toh, cuma 300 gitu kan. Jadi kalau kita mau nyari 192 mau nggak mau kalau misalkan kita memakai pressure traverse curve ini kita mau bulatkan ke 100 atau kita bulatkan ke 200 seperti itu. Mungkin kalau misalkan caranya ya. Misalkan dari tubingnya sendiri 2,441, liquid rate-nya 200, kita asumsikan tadi itu 200, 192. Maka dari soalnya itu misalkan dikasih 3.000 feet. Sehingga 3.000 feet kan berada di sini ya. Ntar aku anotet. Karena 3.000 feet. Ya, oke. Diketahui. Misalkan tubingnya kita pakai yang 2,441 liquid rate 200, kemudian THP 300 ya. THP 300 itu untuk itu yang tadi pakai downplone.
Oh, TVD, require THP, GLR. Ini kan ada GLR juga kan. Ini GLR ini. Benar-benar bagus ini. 141 inch. GLR berapa di? 16. Gitu. Oke, jadi diketahui initial pressure-nya 3.000, PI-nya 2. PI-nya ya, PI-nya 2, PP-nya 1.200. Depth-nya itu 4.000 feet. Require PHP-nya itu 300 PLR-nya 200. Minta tukinya juga tanah apa. Oke, ini soalnya ya. Kalau misalkan kita mau refer ke soal, jadi kita harus nyari dulu nih tubing size yang 3 sama 4. Sebenarnya kita compare sih. Ini 2 masih 2. Izin nimbrung ya. Ya oke. Nah, itu 2,9 itu bisa dianggap 3 sama aja. Nah, jadi teman-teman minusnya kalau kita pakai ini, istilahnya metode lama lah ya. Buku, ngupload dan sebagainya itu ya lama. Daripada pakai Excel yang tadi. Nah itu sih ada plus minusnya seperti itu. Kalau menurutku ya kalau kita kerja di lapangan jadi kita lihat datanya gitu. Tapi kalau ya kan kita kalau misalnya pakai waktu kan juga pakai asumsi ini data yang ada apa. Pakai metode yang cepat aja sih kalau menurutku seperti itu. Tapi kalau teknik ini gimana ya? Harus juga sih kalau ini Waktu itu ya perlu kecepatan juga sih. Jadi ini tubing size dengan liquid rate-nya 300, stroke 1, gas gravity ini kita nanti depth-nya kan tadi kan di 4.000 bentar. Nah, kenapa ini kita ambilnya 300 enggak 200 padahal tadi di perhitungan kita itu hasilnya adalah 200. Di sini kan hasilnya kan 192 ya, kita bulatkan menjadi 200. Tetapi di pressure traverse curve itu nggak ada, paling minimal itu 300. Ketika kita ke atas lagi, itu tubing size-nya udah berbeda dengan liquid rate-nya 3.000 kayak gitu. Jadi nggak match, mungkin errornya akan lebih banyak dibandingkan menggunakan yang tadi. Tapi aku akan coba jelaskan kalau misalkan menggunakan pressure traverse curve. Kita asumsikan tadi QO-nya bukan 200 tapi 300, GLR-nya 200. Jadi kita cek GLR yang 300 itu yang mana. Ini kan 0, ini 100, ini 200. Berarti ini kita menggunakan GLR yang di sini. Dengan depth yang kita miliki itu adalah depth-nya 4.000 ya. Berarti ini kan karena persatuan ini tuh 1.000, jadi 4.000 ada di sini. Dengan GLR-nya 200 berarti 1, 2, 3 ada di sini. Nah, dari sini 4.000 kita tarik ke GLR kita yang 200. Dari sini kita tarik ke atas. Sekitar sini. Mungkin ini kan 1, 2, 3, 4, 5. 0,4 lah, 0,4 mungkin ini 42. 42 dikalikan 100 berarti 420. Berarti mungkin untuk nilai yang akan kita input di sini ya menggunakan pressure traverse tadi itu sekitar 420 PSIA. Kayak gitu sih. Yang selisihnya beda banget kan, beda jauh. Tapi ini karena ini sih asumsi ya. Kita coba ubah berdasarkan ini. Tubing size-nya berapa?
tiga ya tadi ya, tiga. Terus GLR-nya itu 200. Kemudian head pressure 300. Flowing ada water cut-nya kita asumsikan 0. Tubing innernya bukan 3, 2,2. 99 2,992. 0,992. Jadi kita input, kita coba cek. Invalid. Itu 2,992. Kedalaman 3000. itu error ya. Error. Ini GLR-nya 200. Flowing tubing head pressure-nya 300. Liquid rate-nya Liquid rate-nya berapa tadi? Kamu nggak ngerti berapa? 300. Coba. Nggak bisa. Ah, bentar. Ada asumsi yang salah. Coba tubingnya 3 gitu. Bentar. Oke, ada yang salah emang. Bentar. Enggak. Nah ini. Tadi berapa? 192.300. Kita samain aja. Itu cuy. N. 3000 feet. Tubing inner diameternya 2,992 inci. 8, 300, 80, 200. Liquid rate-nya 300. 1,07. Solution. Kok nggak bisa? Ini ada yang salah. Asumsinya salah. Galerinya 200. Temperatur tubing 300. Karena tidak THP-nya ini. THP-nya 300. Hasilnya berapa 300? Water cut 0. Tidak tahu ya. Sekitar 700 apa ya? Nggak usah screen deh. Nah, coba kamu film juga sebenarnya mulai lagi jangan bisa. Nah, ini bagus. Teman-teman, intinya itu semakin besar tubingnya itu view optimalnya yang dihasilkan juga semakin besar. Kalau semakin kecil tubingnya juga semakin kecil lanjutannya. Logikanya seperti itu. Mungkin coba kamu lihat lima 587. Karena asumsi yang kita pakai beda, Pak. Jadi nanti di proses satu. Iya, satu-satu.
Jadi kita di sini menggunakan asumsinya 2992, liquid rate-nya 300, batu bara 1, gas gravity 0,65. Oke. Gas gravity. Gas gravity-nya 0,65. Water specific gravity 1,07, average flowing temperature 26. Flowing temperaturnya itu dari 80 Yang kedua 35 viscosity tetap karena di sini nggak ada viscosity. Liquid rate 300. Flowing tubing jet. Bagi tak solusi. Hasilnya 602. Hasilnya beda ya. Ketika kita menggunakan dari Hagedorn Brown dan juga kita compare hasilnya di pressure reverse, hasilnya lumayan. Jadi intinya gini teman-teman, ada dua cara, pakai Excel apa upload. Nah gitu. Nanti misal kita nanti nggak tahu nanti offline terus disuruh ngerjakan 3 jam, gitu kan. Terus soalnya banyak, ya kalian bisa milih metode yang mana yang paling cepat atau pengen yang akurat. Kalau gitu. Kalau menurutku kalau akurat ya kalau kita kerja nanti, kalau cepat yang penting kita selesai dengan istilahnya hasilnya nanti nggak nyeleneh gitu. Nanti kan yang output yang kita inginkan nanti kan ada IPR sama VLP. Nah, kita bisa mengasumsikan data itu istilahnya output yang kita hasilkan benar. Jadi kayak kurva silangnya itu rapi teman-teman, nggak ada yang istilahnya boleh geser yang itu yang Excelmu. Nah, itu. Jadi ya hasil yang dihasilkan IPR-nya ini bagus. Ini kan agak apa ya istilahnya bengkong gini, ini mungkin kurang bagus. Nanti kan yang bagus kan kayak contoh-contoh yang sudah kita lihat lah IPR-nya gimana pokoknya. Terus juga VLP-nya ini kan ya ini kalau menurutku ya pribadi ini juga termasuk bagus. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai cara ngupload atau pakai yang Excel untuk tubing. Nah, seperti itu. Boleh bahas kuis kemarin nggak? Oke. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Ada request mau bahas kuis katanya. Oke, monggo Mas Adi. Share screen. Ya. Oke. Hostnya oper Bapak. Oke, sip. Jadi kuis ya. Kuis yang mana ya? Aku ternyata langsung UTS gimana ini? Tugas kuisnya kita ada tugas nodal ini sama. Ingatku kita ada kuis ini aja sih. Oke. Ini kan udah dibahas tadi. Udah dibahas. Jadi outputnya nanti IPR-nya gimana? Ini kan nggak
istilahnya kita membahas kuis inilah nanti yang udah dijelasin Said, soalnya gimana nanti yang dibutuhin IPR. Nah, IPR-nya gimana? Kalau aku pakai Vogel karena aku berasumsi no apa ya, istilahnya nggak ada skin. Nah, kemudian Hackett dan Brown tadi ini tubing, tentunya tubing yang 3 ini kan bisa diplot ini, bisa dilihat tubing 3 itu memiliki output Q yang lebih kecil daripada tubing yang 4. Nah, nanti kalau kita kerja pengennya outputnya seperti apa si bosnya nanti, ya kita bisa istilahnya menyodorkan data gini. Jadi pakai tubing yang mana yang lebih baik gitu. Nah, terus udah dibahas saya tadi, nanti outputnya seperti ini. Nah, yang pertanyaan nomor 2, jarak wellhead dengan separator dengan initial pressure 100 psi. Inlet pressure. Jadi inlet pressure di separator teman-teman itu diasumsikan 10 psi. Jadi kita kan nggak tahu well-nya seperti apa. Jadi kalau aku bisa mengasumsikan gini, sini well, ini wellhead. Nah, di sini kan biasanya ada manifold, terus di manifold ke separator. Nah, karena di sini kita nggak ada ketentuannya, ya udah berarti langsung ke wellhead, langsung ke separator. Ya boleh-boleh aja kan. Istilahnya kan kita kan nggak dijelaskan ini gimana keadaannya. Nah, kayak gitu logikanya. Jadi kalau aku pribadi kan di sini kita didapatkan persamaan pressure drop untuk flow line ya. Ini udah enak banget sih diketahui ini sekian gitu. Kalau mungkin nggak ada ini, mungkin ada beberapa cara yang kita bisa terapkan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita pakai cara ini, jarak wellhead separator, oke. Jadi tinggal apa ya istilahnya berapa L-nya gitu. Jadi ini ditukar sama P-nya ini. Jadi L sama dengan THP min P separator, THP ya betul, dan separator dikali D berapa, Q berapa gitu. Jadi pakai ini terus jadilah dengan asumsi kita nggak ada manifold langsung ke separator. Kalau menurut rumus ini dihasilkan 9.342 feet. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, kita bisa pakai ini kalau misal nggak ada rumus itu, kita bisa pakai ini teman-teman. Nah, ini kan ada tubing, kita pakai flow line. Nah, kembali lagi sih, pakai ini juga bisa. Tapi juga kita harus tahu asumsinya. Tubing. Jadi nanti kalian cari aja yang flow line. Wah, ini berapa ya? Wah, lama kali. Ya, misal ini flow line ya. Nah, di situ kan istilahnya yang ada di separator itu 100 psi. 100 berarti ini dong. Tadi ada di sini. Nah, terus bentar. Tabnya. Ini flow line EGLR-nya. Sekian berarti oh ya, jadi ini kan ada data gas liquid ratio, kan pasti diketahui kan. Misal di sini 0 lah. 0 Q-nya sekian. Kayaknya nggak bisa deh. Iya, kayaknya nggak bisa deh. Iya, nggak bisa kayaknya teman-teman. Sorry ya, agak sesat. Oke, gitu. Jadi kita dapat istilahnya jaraknya itu dari rumus ini. Ini tadi aku pemikiran liar sih. Soalnya aku ada beberapa membaca review istilahnya materi-materi kita yang Tekpro 1 itu bisa sih. Tapi nanti aku mungkin lupa. Tapi sementara kalau yang ada istilahnya ada rumus ya pakai rumus aja sih. Tapi kalau mungkin nggak ada, coba brainstorming yang pakai grafik itu pasti kalau menurutku bisa sih.
Ini kan ada banyak file, aku nggak tahu sih, lama nanti. Jadi gitu teman-teman. Di kuis yang ini berapa? Kuis yang 2 ya. Ini ada skema 1 dan oke. Mungkin itu dulu, kita next aja. Gimana, Mam? Iya, halo Di. Gue tadi agak keleo ada miss sedikit yang di perhitungan L-nya untuk dapat nilai di PWH-nya tuh sama nilai Q dan D-nya tuh dari mana ya? Berarti ambil anu masing-masing lagi ya. D kan 3 ya, 3 inci. Nah, untuk key rate-nya sama PWH-nya tuh dapat dari mana ya? Yang sorry Mam, gimana? Yang THP-nya ya, pressure. Ya THP ini anu pressure saat di wellhead, Mam. Ya, dapatnya tuh dari yang sebelumnya atau yang di mana ya sama key rate-nya tuh ambil dari mana? Requirement 300. Ini kan kita udah diketahui nih. Ini kan misal ini sumur kan ya, Mam ya. Ini flow line, ya kan? Ini separator. Aman? Oh, di soal ya, ada di soal ya. Nah, ini kan di sini udah tahu nih ini 300. Nah, 300. Nah, berarti tinggal masukin Ambil rate-nya tuh rate yang rate-nya itu yang 3.700. Oh ya, jadi kan di sini kan kita mau milih yang mana, tubing 3 atau tubing 4. Nah, ini kan di sini kan. Nah, karena istilahnya di sini dimintanya pipa 3 inch. Nah, kita kan bisa mengasumsikan, Man. Nah, ini kan flow line sama tubing nih. Kalau istilahnya Q-nya kan pasti sama kan? Alirannya, kecepatannya pasti sama toh. Kalau kita pakai tubing di sini, ya kan? Nah, jadi iya ya. nah, berarti kan kalau diminta flow line-nya 3 yang notabene itu sama dengan tubing kita ya, kita bisa istilahnya nyari data yang di sini, Mam. Nah, ini berapa nih? Ya, 39 sekian lah ya, 37 berapa gitu. Nanti bisa di plus. Oh, sorry di sini tengah. Berarti kalau aku ya 3.700-an lah ini. Ini, Mam. Nah, makanya dia yang di sini, Mam. Nah, kalau misal yang diminta 2 in gitu baru kita ngupload lagi sih kayak gini gitu, Mam. Oh iya di. Kalau eh, kalau kemungkinan THP misalkan nggak diketahui di soal berarti pakai grafik itu ya dapatnya PHP. dari grafik yang Del tadi ya. Bisa dicari didapatkan THP-nya dari Del tadi kalau nggak ini nggak diketahui. Ya, oh di rumus ini. Ya misalkan wellhead pressure-nya nggak ini THP-nya nggak diketahui. Ya, tinggal mainin aja sih, Mam. Nah, ini kan delta P ya, maksudnya dari ini apa dari separator ke wellhead-nya. Nah, itu sih. Bisa dimainin nggak kan? Gampang. Mungkin ini kalau di istilahnya wellhead ke bottom hole ya berarti pressure yang di sini sama pressure yang di bottom hole didapat lengthnya berapa gitu. Gitu sih. Tapi yang bingung misal ya THP tidak diketahui, L-nya tidak diketahui. Waduh, itu gimana ya? Agak pusing juga sih. Gitu. Oh iya, oke deh, thank you. Aman? Oke. Aman kuis 2. Aman. Aman, sip. Ya, aduh ini banyak loh. Aku punya screenshotannya Pak Jati. Oh, optimasi produksi PPT 2 sampai kita bahas ini lah istilahnya. Aku nggak tahu apa istilahnya yang keluar yang mana. Sorry. Sorry.
Nodal analysis ini udah dijelaskan tadi beberapa contohnya. Ini ini titik Q-nya lah ya. Q-nya ini kalau satu fasa udah oke. Satu fasa lurus, dua fasa, tiga fasa pasti melengkung. Semakin tua well ini garisnya itu nggak bakal selalu gini teman-teman, IPR-nya pasti lebih kecil. Nah logikanya gitu. Tapi kalau tubing selalu seperti ini. Kalau kita istilahnya mau walk over mengganti tubing ya itu kan cost lagi kan. Jadi ada beberapa pertimbangan. Nah seperti itu. Tapi yang selalu berubah pasti nilai IPR. Nah itu sih yang perlu diketahui. Nanti ya kata Pak Jati tadi yang kemarin-kemarin kalian mau istilahnya produksinya yang maksimal atau cost-nya yang minimal. Nah, gitu. Jadi kita sebagai engineer kan harus mempertimbangkan ini. Nah, gitu. Tapi yang perlu di-note untuk work over biayanya mahal. Nah, itu. Nah, itu sih. Nah, ini sama aja sih. Sama aja. Ini pembuktian kalau nodalnya di wellhead, nodalnya di separator nanti Q-nya bakal sama. Nah, gitu. Untuk ini kembali ke proses perhitungan flow line. Oke. Jadi di sini ada gas lift analysis. Nah, aku mungkin teman-teman di sini istilahnya pernah nggak ya? Ini kayaknya kita pernah deh ada tugas GLR ini kayaknya. Kayaknya pernah deh. Ya kan? Aku lupa. Kayaknya pernah. Nah, jadi maksud dari ini semakin gasnya itu semakin diinjeksi semakin besar. Nah, ini kan jaraknya ini kan istilahnya akan semakin sempit. Jadi kalau kita menginjeksikan gas itu ya ada pada titik maksimalnya. Tapi kalau kita menginjeksikan lebih dari batas maksimalnya nanti bukan menambah produksi, akan tapi mengurangi produksi. Nah, ini kan liquid production. Nah, di sini kalau kita menginjeksikan misal di sini ada 100 gitu ya. 100 barel 100 satuannya standar kubik feet, satuannya gas. Nah, itu 100. Kalau misal kita menginjeksikan lebih dari 100 nanti produksinya liquidnya bukan malah lebih besar, malah lebih kecil. Ya, ini maksud dari grafik ini sih. Nah, itu kurang lebih. Nah, mungkin ini aku kurang paham juga. Ini number of perforation per foot. Perforation. Mungkin teman-teman ada di sini, ini paham nggak ya? Ada yang paham nggak ya? Kalau sepemahamanku gini sih. Number perforation per foot. Jadi semakin istilahnya perforation, semakin dalam itu ya apa ya? N1, N2, N3. Aku pribadi nggak paham sih ini N ini maksudnya apa, number perforation per foot. Apa perforationnya itu dilakukan per foot atau gimana? Kalau number per footnya itu lebih besar berarti kan lebih dalam dong. Nah, aku pribadi nggak tahu sih ini maksudnya apa. Itu mungkin kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Ini lagi grafik ini ya. Jadi grafik ini ESP violate due to excessive gas rate. Jadi ESP itu tidak bisa istilahnya tidak bisa diaplikasikan bila mana ada gas yang istilahnya gasnya itu tinggi. Soalnya kan ada nanti umur dari ESP itu akan semakin pendek. Nah, seperti itu sih. PP sekian gas lift. Oke. Ini mungkin sekian. Jadi gas pasti artificial lift masing-masing itu ada kekurangan sama kelebihan masing-masing ya teman-teman. Yang udah dijelasin Pak Heru waktu itu. Mungkin apa perlu dijelasin lagi nggak ya itu pemilihan gas lift atau ESP dan sebagainya. Soalnya gas lift ini lebih tahan di reservoir gas kalau nggak salah itu, dan juga lebih tahan di sen kalau ada masalah sen. Jadi kalau ESP ini istilahnya nggak bisa diaplikasikan yang apa istilahnya well yang dalam, dan juga
nggak boleh ada gas, boleh tapi ada beberapa ambang tertentu. Nanti bisa kalau melebihi ambang itu gasnya bisa memperpendek umurnya. Nah, kayak gitu sih. Mau nambahin dikit nih. Yuk. Ya kan, kalau misalkan kita lihat dari nodal analisis yang menggunakan AL ya, artificial lift ya, ini perbandingannya gas lift sama ESP. Kita melihat bahwa di kurva ini gas lift kan produksinya lebih kecil kan, flow rate dari Q-nya itu semakin kecil, lebih kecil daripada ESP. Tapi karena ESP ini tuh ketika ada gas nggak bisa, salah satu masalah yang akan terjadi ketika reservoir kita itu memiliki gas atau GLR-nya semakin besar, maka akan terjadi gas lock. Kan kalau ESP itu kita mengenal yang namanya impeller diffuser. Nah, impeller diffuser ini kan digerakkan oleh motor kan teman-teman, waktu Pak Heru dulu menjelaskan. Ketika nanti gasnya itu lebih besar GLR, maka ketika dia masuk ke dalam well kita, tubing kita, itu nanti istilahnya akan terjadi friction antara impeller sama diffuser yang nanti mengakibatkan gas lock, sehingga nanti produksinya lebih terhambat seperti itu. Kayak gitu sih kurang lebih. Oke, lanjut. Oh, jadi gini kan bisa dilihat juga ya teman-teman. Misal di sini IPR lapangan semakin tua ya. Misal ini nanti enggak, nah kayak gini. Jadi ESP nggak bisa diaplikasikan, nggak bisa diaplikasikan. Jadi ada beberapa plus minusnya lah. Nanti kan semakin kecil semakin kecil. Nah gitu sih. While stimulated with steam soak where very small increase in production when achieved. Ini apa? Bottom hole, flowing pressure, ini flow, beam pumping. Kalau nggak salah beam ini kan dicuk kalau nggak salah ya. Aku nggak ngerti sih. Mungkin di sini teman-teman ada yang bisa menjelaskan ini yang mungkin aku nggak paham di sini. Halo, apakah boleh dipas? Aku juga nggak ngerti ini. Beam soak, very small increase in production was achieved. Gimana? Bisa next? Coba aku nggak tahu sih ini apa ini. Next saja kali ya. Oke. Ini sama beam pumping. Coba aku beam pumping ini apa ya? Ada yang teman-teman di sini yang bisa jelasin nggak beam pumping? Kita saling belajar. Nggak ada. Semoga nggak keluar, amin. Oke, di sini. Jadi maksud dari ini adalah pertama kan pastinya ini toh. IPR yang pertama ini dan VLP yang pertama yang hitam. Nah, yang pertama tubing or flow line restriction. Jadi kalau ada gaya gesek di tubing atau flow line pasti gimana? Oh, telepon ya. Sorry. Oke, jadi balik lagi di sini kan kalau tubing or flow line atau line yang ada di apa istilahnya dari wellhead ke separator itu punya restriction atau gesekan, itu akan mengubah outflow-nya jadi semakin ke atas. Jadi kan dari sini nih Q-nya terus menjadi seperti ini. Jadi kan Q-nya otomatis semakin kecil. Nah, kayak gitu. Nah, misal juga ada restriction atau skin di wellbore-nya juga semakin kecil. Istilahnya IPR-nya, yang efeknya gitu. Kalau ada skin-nya, ada restriction-nya, ya jadinya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi pastinya di istilahnya di tubing maupun di flow line ada beberapa masalah, pasti Q-nya akan lebih kecil atau terhambat gitu. Intinya dari kurva ini seperti itu sih. Next, think any component well after production company total working over in the program placing somewhere or to ini enggak speed penting sih.
bisa dibaca sih. Nah, aman ya. Ini latihan tadi udah kita bahas. Mungkin kalau ada beberapa nanti selesai tutor, mungkin ada beberapa file yang belum aku share, tolong ketik aja ya teman-teman. Takutnya ada yang kelewat seperti itu. Mana lagi ya? Yang gas itu ya. Bentar. Yang week 7 belum. Nah, oke. Yit, pengen jelasin gas lift? Aduh, gimana ini? Oke lah. Jadi gas lift ini teman-teman intinya itu membantu istilahnya Q dari well ya, dengan cara menurunkan density-nya. Jadi kan kalau oil aja yang terangkat itu pasti berat kan. Kalau kita campurkan dengan gas pastinya itu densitasnya itu akan semakin ringan. Jadi bisa mempermudah mengangkat oil. Nah, gitu. Dan juga kan di sini kan ada gas inlet. Di sini kan pasti ada istilahnya kompresor. Nah, ada kompresor. Nanti kompresor ini menekan gas yang ada ke valve yang udah diaplikasikan di bawah well. Nah, kayak gitu. Jadi ada daya istilahnya daya bantuan dari gasnya. Nah, kayak gitu. Jadi bisa istilahnya membantu mengangkat minyak. Nah, gitu sih. Surface komponen, subsurface ini udah. Ini ya itu yang aku bilang tadi, pasti ada kompresornya untuk menginjek di gas lift. Ini kalau menurutku kurang kurang istilahnya kurang enak dipandang. Aku ada beberapa yang lebih enak dipandang. Punyanya Pak Heru waktu dulu. Sorry ya, aku banyak PPT soalnya. Bukan ini. Nah, ini. Nah, di sini. Jadi di sini kan static gradient. Jadi di sini depth, di sini pressure. Ya, ini di bottom hole, di sini ada di surface. Nah, di surface kan tentunya memiliki tekanan kurang lebih 14,7 psi. Jadi bisa diasumsikan di sini memiliki tekanan sekian lah ya, 57. Nah, di sini kan pasti lebih besar gitu. Nah, di sini ini kan nggak bisa apa ya istilahnya nggak bisa mengalir, soalnya kan di sini pada kedalaman sekian belum sampai surface itu tekanannya itu sama dengan surface, jadi tidak bisa mengalir gitu teman-teman. Kan fluida mengalir karena ada beda tekanan. Nah, karena di sini tekanannya sama ya nggak bisa ngalir dong. Nah, logikanya seperti itu. Nah, kita lanjut ke di sini. Nah, well is natural flowing. Nah, di sini kan ada beda tekanan nih sampai atas. Nah, kan. Jadi tentunya ya ini mengalir dengan natural. Jadi dengan alami. Nah, kita masuk ke gas lift. Nah, gas lift ini berfungsi untuk mengubah flowing gradient. Nah, kalau flowing gradientnya itu yang awal kayak gini ini kan mati. Harus kan ditegakkan kan. Biar nanti istilahnya mengalir. Jadi sampai pada kedalaman sekian itu pressure-nya lebih besar dari 14 berapa gitu yang aku istilahnya singgung tadi, 14,7. Nah, bedanya sama pump atau kayak ESP. ESP itu hanya menggeser teman-teman. Ini kan ini digeser ke yang lebih kanan. Jadi flowing gradientnya itu tetap, akan tapi ada apa ya istilahnya ini cuma digeser aja gitu, apa ya bahasanya ya, kalau teknisnya itu pokoknya kayak gitu deh. Ini bedanya kalau kita pakai mekanik kayak mekanik atau ESP itu kayak gini. Nah, kalau pakai gas lift itu mengubah flowing gradientnya. Nah, contoh kan waktu kuis sebenarnya apa, oh ya, jadi kalau menurutku ini teman-teman, jadi kemarin kan kita diberi skema
dua skema. Jadi yang pertama itu flow rate-nya itu yang istilahnya yang diubah dengan titik injek yang sama. Jadi yang diinjeksikan itu Q-nya berbeda. Nah, tentunya yang Q-nya yang diinjeksi lebih besar akan menghasilkan oil yang lebih cepat atau Q-nya lebih besar. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, yang skema 2 itu Q-nya sama tapi nodalnya itu yang berbeda. Jadi kalau mungkin teman-teman nggak kebayang, kita kembali lagi, kita nostalgia lagi sama yang namanya GL Toy. Nah, ini biar istilahnya merecall kembali lah pemahamannya. Sorry. Jadi ini mana deh? Oke, sip. Oke, jadi di GL Toy kan misal nih kita pakai skema 1. Ini di titik yang sama. Mana di HP? Oke. Jadi kan kita di HP. Tapi yang Q-nya kita ubah mana ya? Udah. Kok agak lupa juga, sorry. Nah, buka lagi, oke. Ini kan misal lift gasnya. Jadi kita injek di sumur itu sekitar 400 standar kubik feet. Nah, ini kan dibuka di kedalaman sekian lah ini di yang merah. Agak lama sih. Tapi secara logika pasti kalau injeksi gasnya itu semakin gede, tadi yang kurva tadi itu akan istilahnya memberikan Q oil yang lebih besar. Nah itu. Nah kalau kita kedalamannya berbeda, misal ya kita di cuk yang ini deh. Kalau ini pasti aktif nanti. Nah itu dia lihat di sini dihasilkan 505 sekian kan. Ini istilahnya diinjek di sini loh. Nah, misal ini nanti akan turun injeksinya sampai ke sini. Pasti ini terbuka lah sampai 600. Nah, logikanya semakin dalam cuk yang dibuka nanti akan berefek ke istilahnya perolehan dari liquidnya gitu teman-teman. Mungkin udah kebayang kan di sini kan? Itu sih kurang lebihnya seperti itu untuk skema kuis yang terakhir ya kalau nggak salah yang ini. Ya itu sih logikanya seperti itu teman-teman untuk gas lift. Lanjut mungkin apakah komponen perlu dijelaskan juga, ini tinggal baca sih di PPT-nya Pak Heru. Di PPT-nya Pak Heru itu ada ini gas valve. Sorry bukan ini ya. Tinggal nge-recall aja teman-teman. Yang terpenting istilahnya cara berpikirnya sih. Oh ini sakral pump bukan. Lanjar bukan. Bukan. Sorry. Ada pokoknya ada. Gas lift. Lah ini bisa teman-teman baca lah. Ini GL equipment. Jadi ini bisa dibaca sendiri. Mungkin kalau keluar, kalau menurutku sih nggak akan keluar sih. Lebih ke perhitungan. Namanya aja optimasi produksi. Kita harus tahu prioritas kita untuk mengoptimasi produksi yang mana, atau kita pangkas cost, atau untuk tujuan Q-nya yang maksimal, atau seperti apa. Nah itu sih. Oke, ini ya mungkin ini gambaran gas lift lah ya. Pasti gas lift itu ada kompresornya gitu teman-teman. Yang mana itu kita ketahui kompresor itu memiliki harga yang mahal. Tapi gas lift ini untuk perawatannya istilahnya murah, tapi untuk kos awalnya itu mahal karena ya harga kompresornya itu. Ini gas injection intake system. Nah, biasalah pokoknya kalau gas lift itu pasti ada kompresor. Separator aman. Cok. Nah, ini aman lah. PC gas lift, gas injection ini
di anunya, di valve-nya apa namanya, yang dimasukkan di soket mandrel itu. Jadi kan kayak ada istilahnya kayak apa ya, kayak ada tuasnya gitu loh, apa namanya lupa aku, valve. Nah, ini kriteria operasi sumur gas lift. High bottom hole, high low bottom hole, high PI, low PI. Tapi yang penting ini sih. Jadi kata Pak Jati itu maksud dari ini well having a better than as high production well. Jadi kalau memiliki PI lebih dari 0,5 atau setengah itu bisa dikategorikan high productivity well. Kemudian high bottom hole pressure will support a fluid column equal to 70% of the well. Jadi kayak ini tadi kan, kita kembali ke sini. Misal di sini bisa pressure-nya itu bisa membawa liquidnya itu 70% dari kedalaman apa ya, kedalaman well-nya itu juga termasuk high pressure, high bottom pressure. Nah, itu. Jadi kalau misal ini 30%, ini bisa dikategorikan high bottom hole pressure. Meskipun ini mati ya, pasti dipasang gas lift. Nah, seperti itu kan. Intinya itu. Gas lift ada dua tipe, continuous gas lift sama intermittent. Nah, sesuai namanya continuous gas lift ya, gas lift diinjeksikan terus-menerus teman-teman. Kalau intermittent itu gas lift bisa diinjeksikan pada suatu jam, mungkin berhenti, injeksikan lagi. Nah, kayak gitu. Ada dua jenis, diinjeksikan terus atau diinjeksikan pada periode yang ditentukan oleh perusahaan. Nah, seperti itu. Ini gimana? Aman? Potensial gas flow analisis. Mungkin ini bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Udah malam juga kan. Gas potensial. Tapi aku jelasin yang penting-penting lah. Principle, not system, nggak penting. Even oil butter. Mungkin itu dulu lah. Yit, aku kembalikan ke kamu Yit. Dari teman-teman semua, apakah ada pertanyaan? Kalau misalkan belum ada, mungkin karena kita emang masuknya itu baru beberapa kali pertemuan dan itu lebih cenderung ke review-review materi semester-semester yang udah kita lewati. Jadi mungkin yang bisa kita jelaskan malam ini ya cuma itu aja sih. Mungkin kalau dari kesimpulannya tadi IPR, nah kalau IPR sendiri kalau misalkan nggak mau ribet, pakai yang Vogel kalau dari aku. Pakai yang Vogel kemudian dengan asumsi tadi apa namanya no skin ya, no skin effect. Terus kemudian untuk VLP atau TPR, Tubing Performance Relationship-nya, itu terserah rekan-rekan sendiri mau pakai yang menggunakan pressure traverse curve atau menggunakan Hagthorne-Brown seperti itu. Yang intinya yang mana yang lebih mudah yang bisa membantu rekan-rekan itu. Ketika nanti hasil nodalnya itu tidak terjadi cross section atau tidak berpotongan, maka analisanya ya bisa jadi tidak berpotongan itu karena sumurnya sudah tua, mature, tetapi dari tubingnya sendiri itu masih menggunakan tubing yang lama, sehingga perlu lookover atau perlu dilakukan yang namanya artificial lift. Karena artificial lift yang ya IOR juga bisa, tapi kita kan masih ini Pak artificial lift. Itu bisa bukan? Iya. Jadi artificial lift untuk yang baru dijelaskan sama Pak Jati kemarin masih recall juga materi-materi yang udah kita dapatkan semester kemarin. Artificial lift dengan menggunakan gas lift sendiri. Nah, gas lift sendiri ini itu biasanya ada beberapa stage, bisa satu stage aja, kita di kedalaman berapapun. Misalkan kita memiliki kedalaman, memiliki sumur dalamannya itu 3000. Nah, kalau misalkan yang single stage itu mungkin gas lift, istilahnya tadi itu diinjeksikan gasnya di kedalaman 1.500 itu bisa, atau 2.000 juga bisa seperti itu. Yang mana tadi disebutkan Mas Adi juga, ketika kita semakin dalam kita menginjeksikan gasnya,
maka liquid yang akan terproduksi semakin banyak karena kita juga istilahnya semakin dalam kan. Jadi kita mengangkat minyak yang dari dalam itu. Tetapi yang perlu diperhatikan ketika kita menginjeksikan gas di kedalaman yang istilahnya dalam, misalkan kita memiliki sumur dengan kedalaman 3000, kita memiliki sistem injeksi gasnya itu di 2500, maka flow rate dari gas yang perlu kita injeksikan itu juga harus besar. Yang mana ketika flow rate-nya harus besar, maka kompresor kita harus kuat untuk menginjeksikan seperti itu. Dan ini juga sudah dijelaskan dari kuis yang terakhir tentang kurva pressure gradient itu dari Mas Adi juga. Itu juga perlu di-highlight, takutnya besok keluar. Tapi untuk istilahnya menebak besok yang keluar itu yang apa, sepertinya kalau dari 3 materi yang kita bahas malam ini dan juga yang udah dibahas sama Pak Jati, itu kemungkinan itu nodal analisis sih yang keluar. Itu pasti keluar sih nodal analisis, karena mungkin itu perlu diperbaiki dari kita, nodal analisisnya. Itu yang akan keluar. Mungkin tubing size, pemilihan tubing juga perlu diperhatikan. Apakah rekan-rekan ingin memiliki tubing yang lebih besar atau tubing yang lebih kecil, itu juga merupakan konsiderasi tersendiri. Ingin memangkas kos, tetapi lifetime dari sumur kita panjang, atau produksi kita besar, tetapi umur sumur kita sebentar, seperti itu. Itu juga perlu pertimbangannya. Mungkin itu dulu sih kalau dari aku kesimpulan malam ini. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau misalkan nggak ada, mungkin terima kasih banyak ya rekan-rekan dan mohon maaf kalau misalkan aku sendiri dan juga Mas Adi ketika menjelaskan masih ada beberapa miss, itu mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, semoga semangat besok karena ternyata ujian kita offline, entah kenapa Pak Jati moodnya berubah. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.